Oke, berikutnya silakan. Terus apa tadi si Sabrina ya? Sabrina silakan Iya, Sabrina. Pak. Ya silakan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah. Melanjuti dari pertemuan yang sebelumnya, saya ini di bab 2, Pak, udah ada grand theory, saya menggunakan signaling theory dan Itu apa yang nggak apa di garis dipinggirkan semua garisnya ya? ya, Pak, Sejajar di dengan kiri angka semua 2 kan, itu. Pak? Ya, saya angka 2 itu. Ya, Pak. Kayak gini udah benar belum, Pak? Apa? Udah benar kan ya, Pak, kayak gini? Ya, garis dipinggirkan semua itunya. Tulisan itu. Oh, penulisannya. Gini, Pak. Iya, itu ke kiri semua sejajar dengan angka 2 itu. Nah, terus yang ini yang angka ini sejajar lagi ke kiri. 21 itu ke kiri semua tuh. Kamu sampai di mana tuh batas kirinya itu? Sampai itu batasnya? Iya, Pak, sampai sini, Pak. Oh, ya udah. Oh, mentok ke kiri ya, Pak, berarti? Ya, mentok kiri ya, udah. Terus Gini apa berarti? Ya. Nah, itu bawah juga untuk kiri juga. Di bawah tak kiri juga sama sejajar. Oh iya, Pak. Tulisan juga sama. Ya. Ini saya menggunakan signaling teori. Ini juga saya udah disangkutin sama judul saya, signaling teorinya udah disangkutin sama intellectual capital disclosure dan risk management. Nah, selanjutnya saya pakai stakeholder teori. Yang stakeholder teori juga udah saya kaitkan dengan judul saya, Pak. Selanjutnya apply teorinya, saya menggunakan nilai perusahaan, ada nilai perusahaan, lalu dengan habis itu di dalam nilai perusahaan ini ada PER, ada PBV, dan pakai Tobin-Skew juga, Pak. Ya, terus. Lalu selanjutnya ada intellectual capital disclosure. Saya ke kiri lagi ya, Pak, lupa nomornya. Iya. Terus ada enterprise risk management disclosure sama variable kontrolnya pakai size sama DARPA. Terus ada variable dummy juga yang sebelum COVID dan setelah COVID. Sama penelitian terdahulunya saya belum bikin paragrafnya, Pak, narasinya baru tabelnya doang, Pak. Sama kerangka penelitian baru sampai situ, Pak. Hipotesisnya belum. Ya, begitu nanti kamu tadi ikuti saya penjelasan tadi sama saudara apa? Sama Sela ya, Pak? Sela sama siapa lagi itu Mbak Delia ya? Delia, iya, Pak. Iya, oke, berikutnya. Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Kan di dalam jurnal tuh ada buku gitu ya, Pak. Nah, kita tuh harus cari bukunya atau langsung ikutin dari jurnal aja, Pak, bukunya? Cari bukunya dong, ya. Cari buku aslinya ya, Pak, fisiknya ya, Pak? Iya. Oh, oke, Pak. Ya, kalau nggak dapat buku asli, terpaksa kamu ganti referensi bukunya itu. Oh, oke, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Iya. Itu aja, Pak. Oke, Baru Mbak. segitu, Pak. Oke, Mbak Sabrina ya. Minggu depan udah selesai ya, bab 2, bab 3 ya. Iya, Pak, insya Allah saya kejar. Minggu depan udah selesai. Itu siapa lagi tuh si Teresa. Saya izin stop share ya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Teresa, silakan. Teresa. Teresa ada. Teresa Esther Dimer. Udah Hanaf sudah Hanaf. Iya, Pak. Silakan. Baik, Buka Pak. videonya. Ya. Bentar ya, Pak. Bentar, Pak. Saya lagi mau share screen. Iya. Izin ya, Pak, share screen, Pak. Iya, silakan.
Nggak bisa. Sudah terlihat ya, Pak? Ya. Kamu apa? Di Zoom lagi? Udah. Ya, Pak. Ini yang teori sinyalnya udah saya ini Pak sambungin ke independen sama dependennya. Terus kemarin itu, Itu oh ya, dikirikan semua ya, tulisannya dikirikan semua. Itu ini gini ya Pak. alinea itu dibikin ya kiri semua tuh. Iya, kayak gini sudah benar Pak. Bukan kiri semua tuh yang teori sinyal penjelasan di alinea itu dikirikan semua. Ini, oh yang ininya Ya, ya kan Pak. tadi itu kamu nyimak ada siapa Iya si iya Pak. ya itu. Terus kalimat pertama tadi ke dalam dulu kalimat pertama. Show. Sebentar Pak. Nah itu. Ya Pak, nanti saya benerin semua ke bawahnya ya Pak. Ya. Terus itu ini udah. Sama kemarin itu sempat bahas yang ini Pak, environmental social governance-nya. Jadinya saya dipisah Pak. Ada bikin dipisahnya juga. Bentar saya. Gini Pak. Ini juga bab 1 ini dikirikan semua ya. Iya Pak, nanti saya benerin Iya, semuanya. iya. Ini kemarin kan cuma satu ini aja Pak, environmental social governance. Nah, jadinya saya bikin masing-masing lagi Pak, environmental sendiri, sosial sendiri, sama governance sendiri. Mau ya masing-masing tuh. Ya. Iya Pak. Sekolah gitu. Terus, sebentar Pak. Kamu kok kelihatan sih aja separuh aja itu kelihatannya. Nggak kelihatan Pak. Iya. Yang itu dia itu Nah, bagus. gini kelihatannya Pak. Iya. Terus, ini yang di-apply teorinya Pak. Ada yang pertama environmental social governance-nya. Terus si sustainability report-nya. Kemudian nilai perusahaan. Saya nanti di akhir itu pakainya yang Tobins ya Pak. Nanti ini belum selesai dibenerin. Kemudian ini yang size, nanti saya cari pakai yang buku. Ini saya belum ada yang bukunya Pak soalnya. Size sama leverage. Terus variabel dummy-nya gini aja ya Pak? Enggak tadi tuh ya. Ya. Kepencet. Tapi kalau bisa kamu kutip jurnal yang menggunakan variabel dummy tentang COVID ini, kutip aja. Ada Oh iya jurnal Pak. tuh ya, coba deh. Jurnal lain menggunakan penelitian variabel dummy siapa? Dia melihat dummy sebelum dan masa COVID. Kutip aja. Ya. Iya Pak. Perlu variabel dummy itu, jadi kamu jelaskan dulu variabel dummy itu apa? Ya. Iya Pak. Baik Pak. Ada dua linia tuh variabel dummy itu apa? Itu kamu dummy itu pakai yang mana gitu? Nah, bukan periode itu. Lihat variabel dummy kutip di buku di buku ekonometrik dasar ya. Ghazali, kalau Ghazali kasih itu yang dasarnya yang bahasa Indonesia aja. Oh iya Pak. Terus apa lagi? Ini yang narasinya belum saya bikin juga Pak. Nah ya, buat narasi nanti ya. Iya Pak. Peneliti tahun 7 nggak usah variabelnya. Oh iya Pak. 7 nggak usah itu ya. Baik Pak. Kalau 7 itu kamu hilangkan aja, dihapus. Iya Pak. Kesenjangan penelitian itu perbedaan penelitian dengan dilakukan, perbedaan penelitian dengan yang dilakukan, perbedaan penelitian yang dilakukan. Nah, itu narasi itu ya. Iya Pak. Terus apa lagi itu? Terus berarti kerangkanya yang kemarin juga diganti Pak. Ya. Ini udah benar belum Pak? Kamu berapa ESG, environmental, sosial nih, sosial apa nih? Ini Pak pengungkapan environmentalnya, pengungkapan sosial sama pengungkapan governance ya Pak.
Oh, tambah disclosure lah, SG disclosure, Oh iya, environmental Pak. disclosure, social disclosure, governmental disclosure, itu Baik, Pak. disclosure ya. Terus kamu disclosure tuh. Terus garisnya ditempelin ke kotaknya ya, jangan gantung itu ya. Iya, Pak. Mau Baik. ditempelin jangan gantung. Gantung itu berarti dia nggak nyambung tuh. Tempelin ke kotaknya, garis-garis itu, garis panah itu. Baik di awal sama di akhir panah tuh ditempelin tuh. Baik, Pak. Sudah sih, Pak. Untuk yang hipotesisnya saya belum. Tapi Ya, jadinya ada 3 gini, Pak. Oke, lanjutkan ya. Minggu depan udah selesai ya, 2 3 ya. Baik, insya Allah, Pak. Oke. Oke, berikutnya si siapa lagi nih? Delia udah, Esther udah datang ya sudah Esther. Bapak, makasih banyak ya, Pak. Saya izin Ya oke, ganti. Anaf. Ya, Anaf tuh Sinaf namanya. Aku bingung saya. Ahnaf, Pak. Anaf ya. Iya, Ya. Pak. Berikutnya si Makasih banyak. ya sama Anaf ya. Selamat sore ya, sehat selalu. Kemudian Iya, Pak. Sehat selalu, Pak. Felicia Esther. Pak, Ya. sore Pak, maaf tadi saya sinyalnya. Saya penguji sama Bapak. Oh, penguji bimbing sama Iya. siapa? Sama Bu Asri. Saya sama Revala Sama- juga, Pak. Sama Sama saya, berdua. Pak. Oh iya, Bu Asri ya. Udah. Yang serupa apa kemarin? Kamu lihat ya berita acaranya di itu Boleh, berita Pak. acara. Ya silakan. Saya share screen ya, Pak. Iya. Untuk koreksiannya ada 3 dari Bapak, yang 1 dari Pak Dik-Dik. Yang pertama itu di bab 2, menambahkan kajian teori dari kualitas audit, saya udah tambahkan penjelasannya di halaman 43. Terus untuk yang kedua narasi dari literatur review, Pak. Saya udah narasiin semua literatur reviewnya. Saya di narasi saya tulis objek penelitiannya apa, variabelnya yang digunakan, independen-dependennya, dan hasilnya. Terus untuk selanjutnya menyamakan hipotesisnya yang berdasarkan dari kajian teori sama penelitian sebelumnya. Terus itu Pak dari Bapak. Terus dari kajian Yang pertama kamu krisi mana tuh? ini Pak, saya nambahin sebentar. Jadi saya nambahin, kan saya dapat dari jurnalnya dari Bapak yang 49 itu. Terus saya menambahin yang karena audit bertugas untuk memverifikasi data keuangan keuangan yang disusun oleh manajemen, maka kualitas audit didefinisikan sebagai 3 definisi. Dan sehingga audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Karena jadi ukuran audit itu diukur dari independensi seorang auditor dan kompetensi seorang auditor. Tapi karena kesukarannya itu, maka peneliti memilih untuk mengukur kualitas audit dengan ukuran lain yang digunakan hingga saat ini digunakan seperti ukuran kantor akuntan. Probabilitas kebangkrut gitu, Pak. Ya, terus Terus ada yang digunakan itu sampai sekarang ada ukuran kantor akuntan, probabilitas kebangkrutan perusahaan yang diberikan opini wajar. Yang ketiga, perubahan estimate di dalam laporan keuangan pada tahun setelah tahun pelaporan. Dan yang keempat itu ketidaksepakatan antara auditor dengan klien tentang praktik angkutan yang diragukan hingga akrual abnormal. Terus yang saya nambahin itu, dan untuk literatur reviewnya sebagai berikut, Pak. Untuk penelitian niwayannya saya tahun 2018 ini sesuai kemarin yang Bapak minta harus ada Scopusnya dan yang di Scopus, Pak, sama ya. ya itu, Pak. Saya nambahin saya masukin dia pakai berapa sampel, terus apa yang digunakan variabelnya dan hasilnya, Pak.
Ya. sampai semuanya. Gitu, Pak. Terus nanti kamu itunya kirim ke saya emailnya. Oh, baik, Pak. Saya Pakai langsung boleh kirim, Pak. pakai Word saya, email Oh, saya. pakai Word. Oke, Pak. Kalau Word Baik, nggak Pak. bisa tanda tangan nih, ya. Oh ya, oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya stop share screen ya, Pak. Iya, Makasih banyak, Bapak. ya sama. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya ya Pak. Ya Saya silakan. juga pengujinya Bapak. Oke, Repala silakan. Ya izin share screen ya Pak. Ya silakan. Ini kemarin Bapak yang dikoreksi itu ganti GCG-nya jadi ukuran Dewan Direksi ya Pak. Semuanya udah saya ganti dari bab 2 sampai bab 5 sampai terakhir. Terus ada penelitian sebelumnya dijelasin positif atau negatifnya, itu juga saya udah ganti penelitian sebelumnya jadi ada positif sama negatifnya. Lalu yang hipotesis, saya kan tadinya hipotesisnya cuma berpengaruh doang, tapi sekarang udah saya ganti jadi one tail, Pak. Ada berpengaruh positif. Itu aja kalau yang dari Bapak ininya. Apa siapa? Coba di zoom lagi. Nggak kelihatan saya. Iya, Pak. Kelihatan. Ini, Pak. Setelah mengganti berbagai dengan GCG sama ukuran Dewan Direksi. Saya kan di proxy-nya pakai Dewan Direksi, tapi saya judulnya kemarin cuma GCG doang tulisannya. Jadi Oh iya, diganti iya. ukuran Terus, Dewan Direksi. Terus habis itu yang penelitian sebelumnya saya ganti jadi ada positif negatifnya di hipotesis penelitian iya, sebelumnya. Terus habis itu di hipotesisnya juga tadinya saya cuma two-tail, Pak. Tadinya iya, saya berpengaruh doang, terus diganti jadi one-tail. Ada iya. positif Terus, negatifnya. Itu aja Pak dan dari Bapak kemarin. Ini yang dari Pak Dik yang uji T. Sama dibenerin ketikan sama fontnya. oke. Oke, apa lagi? Udah Pak, ini yang di Word-nya saya udah ganti yang ada berpengaruh positifnya. Sama di hipotesisnya ini udah saya ganti juga Pak. Jadi Oke. berpengaruh positif NPL ininya, variabel RBBR-nya. Oke. Udah Pak, itu aja sih Pak kemarin yang di ini. Iya. Oke ya. Iya Pak. Kirim email aja ya. Si Iya Pak. Repala. Siapa nama Repala? Reva Pak. Reva, oke. Yang ditanda tangan pakai PDF atau Word aja ya Pak? Oke, Word video nggak bisa saya. Oh Ya. ya. Oke Pak. Ya. Makasih Bapak. Sama-sama. Oke, berikutnya siapa lagi nih? Si Azmi Asa. Iya Pak, saya Pak. Buka videonya. Udah Pak ya? Ya, mana berita acara? Bentar Pak. Kemarin hanya ini aja Pak, data CRD-nya dicek lagi. Udah kamu cek mana? Udah Pak, saya langsung ke ininya aja berarti Excel-nya Pak ya. Mana coba cek. Oke, udah Pak. Contoh apa kau perbaiki itu, Pak? Semua Pak, saya cross check ulang. Oh, curang hasilnya gimana hasilnya? Hasil regresi. Tetap hasilnya tetap negatif Pak. Tapi koefisien sama nggak? Beda Pak. Koefisien parameter. Ini perbedaannya Pak. Ya, yang sebelumnya mana? Yang baru mana sebelumnya mana? Regresi Yang sebelumnya yang kiri. Sebelumnya yang ini Pak. Sebelumnya yang kiri, yang baru yang kanan Pak. Kok bisa Mas satu masih file memang ada data yang itu nggak kamu rubah? Kenapa Pak? Ini kan waktu hasil regresi yang lama kan data beda kan? Iya beda. Itu kok masih dalam satu file kok bisa kamu bedakan? Kan maksud bikin file baru itu. Udah grup di
Aduh, bentar pakai headset nggak terlalu dengar, bentar Pak. Bentar Pak, saya ini headsetnya dulu Pak. Halo Pak, kedengeran Pak? Iya. Kenapa Pak tadi Pak? Ini udah saya hitung Pak, udah ini yang Nah, lama, itu yang lama mana? yang sebelah kiri Pak, yang ini Pak. Terus kalau coba di deskripsi statistiknya yang lama sama yang baru. Bentar Pak. Ini yang baru. Ini Yang Pak. baru mana? Yang baru yang kanan Pak. Yang kanan. Variabel sini singkatan variabelnya apa nama? DI. 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 Iya, yang ini berubah angkanya Pak, angka statistik deskriptifnya. Coba lihat data DI yang lama dan yang baru. Dan tadi di apa? Di persamaan itu apa? Tadi itu bukan ini, bukan di Excel-nya. Oh, di ininya. Iya. Coba lihat data yang baru sama lama. Apa Ini namanya? Ini untuk yang grup yang ini Pak. Ini datanya, bentar Pak. Nah, ini yang baru Pak, yang lamanya. Yang lama mana? Sebentar Pak. Takutnya belum diubah di sini. Saya satu grup sih Pak, langsung saya ganti kemarin. Aduh Mas, Coba kalau saya ini lagi Pak. kok kamu bisa membedakan dua regresi pada satu file yang sama? Maka saya cek data yang baru yang lama itu. Bentar nih Pak. Kalau bisa buka, berarti nggak bisa dong sajikan data yang baru yang lama di sini. Ini Pak, ini udah ada nih, tinggal saya iniin. Oh, berarti kamu regresi kamu nggak benar dong tadi dong? Bener Pak. Itu Itu udah ada datanya di situ di reviews itu. Udah bener Pak. Kan kemarin yang salah itu regresinya 0, Iya, saya minta kan kamu datanya regresi ada 2 lama dan baru, berarti data DI yang lama dan baru bisa dibuka juga di reviews ini dong. Jadi kalau di Excel-nya kan ada Pak. Kemarin kan udah saya input ini semua nih di grup yang lama, disclosure index yang lama. Langsung saya tiban DI yang baru Pak. Jadi angkanya beda. Kalau untuk perbedaan hasil ada di sini nih Pak. Ini kayak ini kan 16, 16, 17 untuk yang pertama. Ternyata pas saya cross check jadi di angka 15, 15, 17. Untuk Bank BNI kalau yang data yang lama kemarin pas sidang itu salah. tahun 2018 ada 13, 19 ada 14, 20 ada 13. Di baru yang setelah saya cross check itu dari 2018 sampai 2020 totalnya 16 semua. Itu Pak perbedaannya. Ini data mana yang kau masukkan di reviews, data mana yang kau masukin di reviews, mana datanya? Yang total itu? Yang total ini Pak. Coba lihat reviews data, reviews coba lihat. Ini Pak. Nih sama tuh. Ini akhirnya saya masukinnya Ini yang bukan juga. yang reviews. Oh ya ini. Mana reviewsnya? Oh yang saya masukin udah angka dalam bentuk komanya Pak. Udah yang Di Excel mana komanya? Di Excel mana komanya? ini Pak, Excel 0,789 ini. Excel mana? Di Excel mana? Di Excel. Ini 0,789. 789. Heeh. Berarti lama. Cuma aku buka file reviews semua yang lama. Reviews yang lama. Yang ada datanya itu. Yang ada data reviews yang lama mana? Yang ada data D-nya itu. 0, ini. Harusnya ini dibagi 19 harusnya. W3. Oh ini 19. Nah, ini Pak reviews yang lama. 0,882. File reviews semua lama mah? File reviews yang lama ada?
Ini yang IVIS yang lama. Oh, IVIS yang lama. Ini Excel, ini Oh iya, Excel. Excel. Bentar, Pak. Oh, udah saya tiban sih, Pak. Tiban yang baru. Oh, ini statistik deskriptifnya. Kalau tiban pakai file baru lah. Kalau tiban pakai file baru. Bentar, Pak. Coba saya cari. Oh, ini, Pak. Ini yang lama, Pak. Ini, Pak. Yang kanan ini yang lama, Pak. Tuh 0,842. Ya. Sama yang di sini, Pak. 842. Udah kan ya, Pak ya? Ya. Oh ya. Nanti saya tinggal kirim itu ya, Pak ya. Untuk tanda tangan Bapak ya, Pak. Ya. Oke, ya udah baik. Makasih banyak ya, Pak ya. Ya, sama. Izin live, Pak. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin share screen Fitria. Oke, Fitria silakan. Kamu apa bimbingan saya? Enggak. Saya iya, bimbingan. Bukan bimbingan. Apa sih namanya? Iya, bimbingan, Pak. Benar. Gimana sih muka orang mabuk? Bimbingan saya tuh saya uji. Hah? Hah? Bimbingan saya tuh saya uji. Bimbingan, Pak. Bimbingan lah ya. Saya 2018. Iya, terus. Ya, izin share screen ya, Pak. Iya. Ini, Pak. Grand teorinya saya pakai agensi teori. Terus saya udah sangkut pautin ke independen. Buat dependennya belum, Pak. Ini masih pendek banget nih, Pak. Iya. Terus saya independennya itu GCG. Itu proksinya ada 3. Ada komisaris independen, kepemilikan manajerial, sama si komite audit, Pak. Terus tadi saya masih ada yang salah, Pak. Soalnya yang kata Bapak tadi, kalau misalkan peraturan OJK gitu-gitu, harus ada bukunya gitu. Nah, terus lagi ya. Oh, saya udah masukin jurnal yang Bapak bilang, Pak, yang GCG di komite audit saya. Itu jurnal saya ada kamu enggak di jurnal saya, di referensi jurnal saya. Jurnal saya Kenapa, ada. Pak? Jurnal saya udah kamu kutip jurnal saya. Udah, Pak, di komite audit saya. Iya. Terus ini penelitian terdahulunya, Pak. Ya, terus. Ini penelitian terdahulunya. Pak, ini tetap pakai koma nggak ya, Pak? Apa koma? Nama setelah tahun gitu? Lah, nggak usah nama lah, soalnya kurung. Oh, langsung buka aja. kurung. Oke. Nama buka kurung Nanti. juga koma. Oke, Bapak, nanti saya ganti. Terus ini kerangka berpikir saya, Pak. Terus ini hipotesis. Iya. Bapak, saya mau nanya, kalau Ya, silakan. hipotesis emang harus ada HO sama HA ya, Pak? Kalau misalkan HA aja itu boleh nggak, Pak? Apa? Kan kalau di hipotesis ada HO sama HA. Ya, terus? Kalau HA aja itu boleh nggak, Pak? Nggak boleh ya? Aha aja nggak usah aha aja nggak apa-apa. Oh, HA aja. Satu aja berarti Iya, ya, Pak? satu yang boleh kok. Oh, ya udah. Udah sih, Pak, itu aja. Apa lagi? Udah, Pak. Insya Allah nggak ada lagi. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama ya. Sama. Oke, kemudian berikutnya Lin Zubaida. Ya, Pak Sparta. Ya, buka videonya ya.
Ya. Kamu lagi di mana nih? Enggak, ini cuman ini Pak, background aja, saya lagi di kamar. Oh, ini. Pikir di kantor kamu enggak? Enggak. Iya, Pak, saya izin kan mau info kalau saya kan mahasiswa baru bimbingan Bapak. iya, Gitu. Baik, saya langsung share screen aja ya Pak. iya, oke, silakan. Kok beda wajahmu kayak kemarin? Pakai kacamata mungkin Pak. Oh, kemarin kacamata ya? Oh, Kemarin enggak, pas lagi perkenalan diri enggak pakai kacamata Pak. oh iya, iya, iya. Iya Pak, sudah nampak belum Pak? Apa? Sudah nampak? Halo Pak? Udah. Kamu kau zoom lagi. Ayo Pak. Ya, sudah ya Pak? Iya. Ya. Baik Pak, saya mengambil judul untuk pengaruh leverage, firm size, dan corporate governance terhadap manajemen laba untuk studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2018 hingga 2020. Iya. Untuk latar belakang masalah, penjelasan yang pertama yaitu pasti saya menjelaskan bahwa perusahaan yang telah go public itu dan terdaftar di Bursa Efek itu akan wajib untuk memenuhi kewajiban dalam hal menyampaikan laporan keuangan. Itu berdasarkan dari PSAK 1 revisi 17 di mana tujuan laporan keuangan itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, salah satu poin terpenting dalam laporan keuangan yang dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan adalah laba. Nah, semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena manajemen dianggap dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan efektif dan efisien, sehingga hal tersebut menjadi perhatian bagi pihak investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan yang mengalami peningkatan laba yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk penilaian atas kinerja manajemen melalui informasi laba itu dapat memotivasi manajemen untuk mencapai target laba yang ditentukan. Apabila pada suatu kondisi tertentu manajemen tidak berhasil mencapai target laba tersebut, maka manajemen cenderung memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk mengatur informasi laba yang akan dilaporkan. Menurut penelitian Christine, informasi laba ini sering menjadi target rekayasa melalui tindakan opportunities manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba dapat diatur, dinaikkan, diturunkan sesuai dengan keinginannya. Nah, praktik tersebut dikenal sebagai manajemen laba. Manajemen laba ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh praktisi, akademisi, akuntansi, dan keuangan dan sering mendapatkan kritik dari beberapa kalangan peneliti selama beberapa dekade terakhir menurut penelitian Nalarisan. Nah, menurut penelitian Indra menyebutkan kalau manajemen laba itu tidak selalu merugikan apabila dilakukan dalam koridor peluang akuntansi. Dapat dikatakan manajemen laba tidak memanipulasi angka pada laporan keuangan karena tersedia alternatif untuk menggunakan beberapa metode dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Subramanyam, mendefinisikan kalau manajemen laba ini sebagai tindakan intervensi yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen dalam menetapkan laba untuk kepentingan pribadi. Praktik manajemen laba ini sering dinilai sebagai kegiatan negatif karena praktik tersebut menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya menjadi tidak relevan lagi untuk menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Namun, pernyataan Jackman yang menyatakan bahwa apabila manajemen laba dilakukan atas pertimbangan manajerial yang benar atau dengan pemilihan metode serta prosedur akuntansi yang berlaku umum, maka manajemen laba diperbolehkan meskipun cara-cara tersebut dapat mempengaruhi keputusan stakeholder. Praktik manajemen laba ini terindikasi muncul sebagai dampak dari masalah keagenan menurut penelitian Mayasari, di mana masalah tersebut dilatar belakangi oleh ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan yang mana masing-masing pihak berusaha untuk mempertahankan atau mencapai tingkat kemakmurannya yang dituju. Pada umumnya, pihak agen itu berkepentingan untuk memaksimalkan kompensasi kontraknya, memperoleh investasi, pinjaman, dan memperoleh keuntungan yang maksimal dalam bekerja. Sedangkan untuk prinsipal memiliki kepentingan untuk meraih profit yang maksimal, berharap untuk mendapatkan tingkat pengembalian saham yang maksimal juga. Oleh sebab itu, fokus prinsipal dalam informasi laba sering tidak memperlihatkan metode, judgement, dan prosedur yang digunakan oleh pihak manajemen untuk menghasilkan laba tersebut.
Hal ini menjadi celah bagi pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Menurut Watt and Zimmerman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Watt and Zimmerman menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang tinggi itu cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang bersifat meningkatkan laba atau disebut dengan income increasing untuk mengamankan tingkat likuiditasnya perusahaan di mata kreditur. Pernyataan tersebut itu sama halnya dengan penelitian Roska, Udayana, Octavia, Suryani, dan Nala Risen yang menyatakan kalau leverage itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan semakin besar leverage, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan melaksanakan praktik manajemen laba, sebab perusahaan yang asetnya lebih banyak dibiayai oleh utang cenderung akan menaikkan jumlah laba yang diperoleh akibat tingginya beban bunga. Namun penelitian berbeda dengan hasil penelitian Yunita dan Mayasari yang menyatakan kalau leverage itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurutnya, perusahaan dalam keadaan baik atau aman dan mampu membayarkan utangnya yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan tidak termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Selain itu, menurut Watt and Zimmerman, menyatakan kalau besaran perusahaan itu dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas laba karena perusahaan cenderung menggunakan prosedur akuntansi yang menurunkan laba atau disebut dengan income decreasing. Menurut penelitian perdana, perusahaan dengan ukuran besar itu memiliki tekanan yang kuat dari para stakeholdernya untuk menampilkan kerja perusahaan yang sesuai dengan harapan para investornya. Pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan besar dianggap lebih kritis dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sebagai permintaan informasi perusahaan oleh publik. Berbeda dengan hasil penelitian Atuan Wirsada yang dimana berbeda dengan hasil penelitian Roska, Octavia, Udayana, dan Larsen, di mana ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pernyataan tersebut itu menunjukkan kalau semakin besar perusahaan, maka akan meningkatkan manajemen laba. Sedangkan penelitian Yunita dan Siregar itu menyatakan kalau ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurutnya, semakin besar atau semakin kecil ukuran perusahaan tidak akan melakukan tindakan manajemen laba. Kalau manajemen laba dari perspektif investor dan pemegang saham, pendekatan tersebut itu dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Praktik manajemen laba ini telah memunculkan dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain untuk negara majunya kasus Enron, WorldCom, dan Xerox. Tidak hanya itu, di negara maju namun negara berkembang seperti Indonesia juga terjadi praktik manajemen laba. Adapun perusahaan di Indonesia yang terjerat kasus manajemen laba yang terbaru terjadi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food, di mana PT 3 Pilar ini telah merekayasa laporan keuangan tahun 2017 dengan menggelembungkan laba bersih perusahaan dan menyebabkan harga saham melonjak. Berdasarkan analisa perbandingan laporan tahun 2017 yang diungkapkan dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta oleh Ernst & Young pada tanggal 12 Maret 2019 sebelumnya, terdapat penggelembungan yang terjadi pada akun aset tetap, piutang usaha, persediaan, dan dugaan lainnya senilai 4 triliun rupiah. Laporan keuangan PT 3 Pilar tahun buku 2017 ini disajikan ulang pada tahun 2020 yang termasuk di dalamnya laporan keuangan 2018 dan 2019. Pada laporan yang telah di-restatement tersebut, perusahaan telah membuktikan rugi bersih senilai 5,23 triliun rupiah pada tahun 2017. Jumlah tersebut lebih besar senilai 4,68 triliun rupiah dari laporan keuangan sebelumnya yang hanya rugi 551,9 miliar rupiah. Tindakan tersebut membenarkan dugaan Ernst & Young bahwa adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen lama PT 3 Pilar Sejahtera, yaitu dengan cara menaikkan laba sehingga rugi yang dialami oleh perusahaan terlihat lebih kecil. Manajemen laba ini dilakukan oleh perusahaan tersebut bertujuan untuk menjaga nilai perusahaan sehingga tidak jatuh di mata para stakeholder. Namun kejadian tersebut malah berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa perusahaan mengalami penurunan nilai yang signifikan. Selanjutnya, menurut penelitian perdana menyatakan bahwa penerapan good corporate governance ini pada perusahaan dapat mengurangi atau mencegah manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Menurut Watt and Zimmerman, dalam Mayasari, penerapan GCG ini sebagai salah satu cara untuk memantau masalah kontrak dan mengurangi perilaku opportunistic management.
di mana indikator yang dapat mengarah pada mekanisme GCG untuk menjelaskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen antara lain menurut penelitian Jensen and McLean yaitu dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen atau disebut dengan managerial ownership. Selanjutnya menurut penelitian Pratana dan McFox dalam Siregar 2017 bahwa kepemilikan institusional dianggap sebagai investor berpengalaman dengan proporsi kepemilikan yang cukup besar dan dapat mengawasi pengelolaan yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Yang ketiga, menurut penelitian Pop et al., kalau proporsi Dewan Komisaris Independen yang dapat membatasi pihak-pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Selanjutnya ada keberadaan komite audit dapat mengurangi aktivitas manajemen laba yang akan dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan termasuk kualitas laba. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu Mayasari bahwa pengaruh GCG ini diproksikan dengan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sejalan dengan penelitian Siregar dan Hendra yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional ini tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat mengurangi manajemen laba. Selanjutnya untuk berbeda dengan penelitian Octavia yang menunjukkan bahwa hasil penelitian kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan hasil penelitian Roska Udayana yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Proksi lainnya untuk kepemilikan manajerial untuk penelitian Octavia Roska itu tidak sejalan dengan penelitian Siregar, Udayana, dan Artuan di mana menyatakan bahwa kepemilikan manajerial itu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah praktik manajemen laba. Dengan adanya kepemilikan manajerial membuktikan bahwa kepemilikan manajerial itu mampu untuk membatasi manajer melakukan manajemen laba dengan menyelaraskan tujuan agen dan tujuan prinsipal, maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin efektif dan membuat manajer untuk lebih berhati-hati dalam melakukan praktik manajemen laba. Sedangkan penelitian Yunita dan Palupi menunjukkan kalau manajerial itu tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya untuk proksi lain seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam penelitian Roska et al. Dan Yunita itu membuktikan bahwa besar kecilnya proporsi Dewan Komisaris tidak dapat menjadi faktor utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, melainkan tergantung pada efektivitas pengendalian melalui norma, nilai, dan kepercayaan yang dapat diterima dalam suatu organisasi, serta peran Dewan Komisaris dalam aktivitas monitoring terhadap pihak manajemen laba. Kalau penelitian Hendra menyatakan komposisi komisaris independen itu berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan penelitian Octavia menyatakan kalau Dewan Komisaris Independen ini berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain itu, variabel terakhir yaitu komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Roska, namun berbeda dengan penelitian Octavia yang menunjukkan hasil penelitian berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti keberadaan komite audit di perusahaan dapat mengurangi praktik manajemen laba. Kalau keberadaan komite audit di dalam perusahaan dapat meningkatkan aktivitas fungsi pengawasan perusahaan, yaitu dengan mengawasi tindakan opportunistic management yang melakukan praktik manajemen laba. Selanjutnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu Mayasari, yang berjudul The Influence of Corporate Governance, Company Size, dan Leverage Toward Earning Management, dengan menguji variabel-variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kalau penelitian ini peneliti menambahkan proksi untuk variabel corporate governance, yaitu dengan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit yang berasal dari penelitian Siregar, Octavia, Roska, Yunita, dan Hendra. Selanjutnya penelitian ini itu menggunakan periode penelitian yang berbeda dari sebelumnya. Kalau tahun ini saya menggunakan periode 2018 sampai 2020, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2015 sampai 2017. Selanjutnya pada penelitian ini itu menggunakan sampel manufaktur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari menggunakan sampel properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Untuk identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi beberapa masalah antara lain sampai saat ini masih sering terjadi kasus manajemen laba baik di negara berkembang maupun negara maju yang terjadi di dalam perusahaan.
Yang kedua, yaitu terdapat beberapa faktor yang mendorong seorang manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba, diantaranya leverage, firm size, dan corporate governance. Selanjutnya, terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang mengukur hubungan antara leverage, firm size, dan corporate governance dengan praktik manajemen laba. Untuk perumusan masalah berdasarkan research gap yang terdapat dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, apakah firm size berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang keempat, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kelima, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba, dan apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk pembatasan masalah, yang pertama itu mengingat banyaknya faktor yang diduga dapat mempengaruhi manajemen laba, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh leverage yang diukur menggunakan debt to asset ratio, firm size yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, dan corporate governance yang diproyeksikan hanya variabel kepemilikan manajerial, institusional, Dewan Komisaris Independen, dan ukuran komite audit. Selanjutnya, pembatasan terdapat berbagai macam model untuk mengukur manajemen laba akrual, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan model Kotari, di mana pengukuran model ini berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayasari et al. Selanjutnya, untuk populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2018 sampai 2020. Alasan memilih perusahaan tersebut karena saham perusahaan manufaktur lebih diminati investor dibandingkan perusahaan lain. Terbukti dari pernyataan Badan Koordinasi Penanaman Modal selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2015 sampai triwulan 1 tahun 2020, realisasi investasi di sektor manufaktur mencapai 1,348,9 triliun rupiah. Dan sektor utama yang paling diminati dan menjanjikan adalah industri makanan, di investasinya mencapai 293,2 triliun rupiah dengan persentase investasi sebanyak 2,17%. Hal tersebut membuat perusahaan manufaktur dituntut semakin efektif dalam mempublikasikan laporan keuangannya, di mana pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Untuk tujuan penelitian, untuk memperoleh bukti empiris terkait hal-hal berikut. Yang pertama, pengaruh leverage terhadap manajemen laba, pengaruh firm size, pengaruh kepemilikan manajerial, pengaruh kepemilikan institusional, pengaruh Dewan Komisaris Independen, dan pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Untuk manfaat penelitian bagi perusahaan ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen perusahaan manufaktur untuk menentukan tindakan yang tepat mengenai manajemen laba, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terbebas dari kecurangan. Yang kedua, untuk bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi, menilai kinerja manajemen perusahaan, dan mengevaluasi struktur kepemilikan pada manajemen laba. Untuk bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi literatur di bidang keuangan. Dan bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik manajemen laba. Dan untuk bagi penulis, dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai leverage, firm size, dan corporate governance terhadap manajemen laba. Sudah, Pak. Oke, judul skripsi apa judulnya? Pengaruh leverage, firm size, dan corporate governance terhadap manajemen laba, Pak. Oh, sebaiknya corporate governance dulu aja. Kenapa, Pak? Corporate governance lebih dulu kan. Lebih dulu ya. Corporate governance aja, terus leverage sama firm size dia kontrol. Jadi pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba aja ya. Itu untuk manajemen laba ya. Corporate governance terhadap manajemen laba ya. Komanya dihilangin di in. Oh ya, maaf, Pak. Nah itu ya. Nah itu. Usah studi kasus dicoret aja di kurung itu, di dalam kurung itu di itu aja. Dihapus, Pak. Enggak, leverage sama firm size itu dihapus ya. Dari dan leverage itu. Oke. Jadi pada studi pada perusahaan manufaktur.
Oke, Pak. Travel di BI itu aja, tahunnya hilang. Oke, Pak. Nah itu aja. Sebelum dan masa COVID ya, kamu kan data 2016, 2015. Kalau penelitian terdahulu 2008, Kamu 2015 sampai daftar oh, itu penelitian tahun berapa? Data penelitian 2018 sampai 2020, Pak. 19, 18, 19, 20, 3 tahun, 5 tahun dong ya. 5 tahun aja bikin. Oh, 5 tahun. Itu sedikit minimal 5 tahun ya. Oke, Pak. Berarti dari 2016 ya, Pak. 16 sampai 5 tahun terakhir ya. Oh ya. Nah, itu karena 2020 itu periode Covid ya. Kalau yang 2019 kan belum Covid tuh. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kamu nanti itu 2016 sudah pusing. Iya, Pak. Enggak, ini maksudnya buat nanti Oh iya. tambahin itu Jadi doang. travel di Bursa Efek Indonesia sebelum Covid dan masa Covid. Oh ya. Sebelum Covid dan masa Covid. Sebelum Covid dan masa Covid. Itu judulnya nggak ada. Nah, sehingga nanti karena itu apa leverage sama itu pemilik kontrol, latar belakangnya kamu cukup itu aja satu lini aja tentang di kalimat terakhir itu kau tulis kalimat terakhir di latar belakang itu latar belakang mana kalimat terakhir mana? Iya, sebentar, Pak. Ini, Pak. Sebelum berdasarkan itu. Sebelum berdasarkan Kata siapa itu? Ini perbedaan. Oh ya, sebelum itu. Nih. Nah, sebelum penelitian itu alinea baru itu, sebelum penelitian. Ya. Kamu tahu di situ bahwasanya penelitian kamu ini menggunakan periode control, leverage dan size itu. Penjelasan ketemu ketika kalimat ya. Ya, Pak. Kenapa menggunakan periode control itu kenapa? Karena untuk mengontrol aset dan leverage karena bukan topik utama kamu. Topik kamu itu cover component ya. Oke, Pak. Nah, udah perlu masalah coba deh, perlu masalahnya. Masalahnya. Ini, Pak, sama-sama. Ya, itu nomor 1 2 dapus tuh. Oke. Ya, itu sudah itu aja. Oke, Pak. Oke ya? Iya, Pak. Tujuan dirubah tujuan ya, tujuan. Mana tujuannya? Itu 1 2 dapus. Nah. Oke. Itu aja nanti yang di latar belakangnya yang cerita tentang leverage sama size itu coba sebelumnya ada nggak? Ada, Pak. Latar belakang bicara leverage sama size itu ada nggak? Ada, sebentar, Pak. Mana? Itu dihapus itu. Gimana tuh? Ya, sebentar, Pak. Dihapus kamu khusus bicara tentang corporate governance aja. Oke. Jadi ini dihapus ya, Pak? Iya, jadi corporate governance kamu berikan bagaimana corporate governance pada industri itu. Lihat berita-berita di Google ya. Iya. Gimana berita corporate governance di perusahaan manufaktur gimana kondisi sekarang, apakah sudah murni atau enggak? Itu kamu kutip ya. Ya. Iya, Pak. Jadi yang terkait dengan leverage sama size itu perlu kontrol, jangan dijelaskan di latar belakangnya. Iya, Pak. Ya, lagi ditanyakan oh ya, Pak, kan saya udah sempat cari untuk kriteria sampelnya ya, Pak, untuk perusahaan manufaktur. Tapi kalau dari tahun 2000 bab 3, nanti aja bab 3. Oh, bab 3. Enggak, Pak, saya ada kesulitan untuk yang sampelnya karena kan untuk Oh iya, di pembatasan masalah apa nggak bikin pembatasan masalah coba? Sebentar, Pak. Ada masalah. Ini, Pak. Nah. Dapat dihapus tuh. Ini dihapus, Pak. Karena itu mengenai itu aja kan mengenai kau ke GCG nanti. Berarti dari sini dihapus sampai sini ya, Pak? Iya. Oke, sini, Pak. Terus? Salah, Pak. Itu. Itu apa? Ini tambah 2016 tuh. Oh, iya. Terus
Udah Pak, ini Kamu sudah 2. manufakturnya manufaktur apa semuanya ya? Kenapa Pak? Manufaktur semuanya manufaktur. Iya Pak, Berapa banyak tuh kira-kira? lumayan banyak sih Pak. Kemarin sempat cari udah 100 lebihan sih Ya Pak, udah itu 70 ya. lebih. Udah ya. Iya Pak. Lagi ini aku tanyakan In. Yang tadi doang sih Pak, yang itu untuk Oh, iya. sampel kriteria itu kan karena saya carinya dari BI itu kan ternyata dari Factbook ya Pak ya. Nah Factbook untuk Nah, unit. itu apa di BI itu nanti kamu data itu kan 3 tahun terakhir cuman tuh. Iya Pak. Nah, sisanya kamu terpaksa cari ke masing-masing website di emiten itu ya. Oh iya, oke baik Pak. Masih website emiten itu biasa mereka menyediakan data laporan keuangan 5 tahun terakhir, annual reportnya ya. Oh iya, siap. Jadi kamu download dulu nanti ya. Kalau ada waktu senggang download masing-masing ya. Iya Pak. Download laporan keuangannya, masukin ke hard disk kamu. Nah iya, Kalau ada waktu senggang, kalau lagi boring untuk bikin bab 1 2 3, paling tidak kamu kerjaan tiap hari itu download datanya ya. Data laporan iya Pak. keuangannya ya. Iya. Jadi setiap hari harus dikerjakan, kalau nggak selesai. Iya, Ya, saya juga udah ini Pak, udah nyusun bab 2 tapi baru sedikit doang sih ya Pak. nggak apa-apa, nggak apa. Udah, itu ya. Oke, iya Pak. Udah ya. Iya, Bab makasih 1 Pak. berarti ya, ya. Oke. Iya, Ya, bab 2 lanjut aja terus ya. iya Pak. Kalau udah selesai pokoknya bab 1 kamu perbaiki, bab 2 juga lanjut ya. Iya Pak. Lanjutlah ngerjainnya. Nanti kalau jadi minggu depan itu kamu bab 1 yang kamu koreksi sama bab 2 sudah kamu kerjakan ya. Iya, siap Pak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Enggak, udah itu aja dulu Pak. Kamu orang mana sih? Orang Sunda? Enggak, orang Jawa Pak. Oh, Saya Jawa. lahir di Pekalongan. Hah? Saya lahir di Pekalongan Pak. Oh, saya Jawa kira Tengah. orang Sunda. Iin Enggak. namanya. Iin Parlina ya. Ini. Ya ini ya. Iya, iya Makasih Pak. banyak. Makasih Selamat Pak sehat Kakak. selamat sehat terus ya. Iya, saya selalu juga Ini Pak. ini berikutnya Hadi Ramadan ya. Terima kasih. Hadi Ramadan. Iya Pak. Ya. Sudah terlihat Pak. Ya, aku sampai di mana nih? Kemarin kan saya salah masukin nama. Kemarin di sini Indonesia ternyata Anggra ini yang bab Ya, terus 1 Pak. lagi. Terus saya ini identifikasi masalah saya Pak. Ya. Berdasarkan data kinerja tahun 2017 sampai 2020 yang menerapkan program Green Banking yang ini yang melakukan Pak. 16 indikator Pak. Lalu yang kedua itu terjadinya penambahan unit ATM dari tahun 2017 sampai 2019, tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Ya, terus Adanya peningkatan pengendalian. Ini rumusan masalah saya, apakah pengaruh penerapan kebijakan Green Banking terhadap kinerja keuangan, lalu pengaruh pengguna jumlah ATM terhadap kinerja keuangan, dan pengaruh transaksi banking terhadap kinerja keuangan. Lalu tujuan penelitian saya ini untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan Green Banking terhadap kinerja keuangan, lalu untuk mengetahui pengaruh jumlah ATM terhadap kinerja keuangan, lalu untuk mengetahui pengaruh transaksi banking terhadap kinerja keuangan. Pembatasan masalah saya ini sektor perbankan yang mempublikasikan data laporan tahunan dan laporan berkelanjutan secara lengkap selama periode 2017 sampai 2020. Dan yang kedua itu perbankan yang menampilkan informasi secara lengkap mengenai jumlah transaksi ATM, transaksi e-banking, dan mengenai informasi 16 indikator di Green Banking ya Pak. Lalu manfaat penelitiannya itu yang pertama ada manfaat praktisi, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan kajian dan keputusan penerapan mengenai pengaruh dari Green Banking terhadap kinerja perbankan. Lalu manfaat yang teoritis, yang pertama sebagai sarana menambah pengetahuan melalui dampak dan inisiasi terbaru yang dilakukan sektor keuangan melalui konsep new issue mengenai Green Banking. Lalu yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan masukan dan referensi perpustakaan STI Indonesia Banking School bagi penelitian selanjutnya khusus mengenai konsep Green Banking. Lalu ini sistematika penulisan yang di bab 1 pendahuluan. Pada bab ini merupakan dasar dari pembuatan penelitian di mana pada bab
pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan teoritis. Lalu bab 2 itu landasan teorinya. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu teori Jurgen model dan teori legitimasi. Dan peneliti juga menguraikan pengertian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan green banking dengan menggunakan 16 indikator dan operasional harian green banking sebagai variabel independennya. Lalu bank size ini sebagai variabel kontrol, kerangka pemikiran, dan pengungkapan hipotesis yang telah diuji. Lalu bab 3 metode penelitiannya. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang objek penelitian mengenai populasi dan sampel, desain penelitian, metode penelitian sampel dengan jenis, pengumpulan dan pengambilan data, menganalisis data, dan menguji hipotesis. Lalu yang bab 4, analisis dan pembahasan masalah. Bab ini merupakan fokus dari penelitian yang mana berisi penjelasan mengenai gambaran umum dari objek penelitian, hasil dari pengujian hipotesis, analisis penelitian, dan implikasi manajerial. Lalu yang bab 5 ini kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari 2 subbab yang berisi kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberi saran tentang penelitian bagi peneliti selanjutnya. Lalu bab 2 ini saya memasukkan Jurgen model, Pak. Tapi saya belum kaitkan dengan independen dan dependennya, Pak. Lalu ada juga yang kedua ini, landasan teori yang kedua itu teori legitimasi. Ini juga saya belum kaitkan dengan variabel dependen dan independennya, Pak. Lalu apply teorinya saya baru memasukkan tentang kinerja keuangan. Kinerja keuangan dari rasio likuiditas, lalu rasio aktivitas, lalu rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas sebagai alat ukur laporan keuangan. Rasio profitabilitas ini menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan modalnya guna untuk menghasilkan laba. Pengukuran laba dalam penelitian ini menggunakan rasio return on asset atau ROA-nya, Pak. Dengan rasio ini mencerminkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dijadikan informasi untuk para investor di masa mendatang. Lalu saya baru memasukkan pengertian dari green banking sendiri dan 16 indikatornya, Pak. Baru ini saja, Pak. Ini ada rumusnya dari penelitian terdahulu, Pak, mengenai green banking. Oke deh, ya. Lanjutkan aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Lalu saya ini nanti niatnya mau menambahkan operasional hariannya, Pak. Iya, oke. Iya, Pak. Lalu saya baru memasukkan beberapa penelitian terdahulu, Pak. Ringkasannya, Pak, maksudnya tabel. Iya. Baru ada Jadi ringkasan dijelaskan masing-masing ya, dan dinarasikan ya. Iya, Pak, siap, Pak. Iya, Pak. Ya, apa lagi? Sudah baru itu aja, Pak, saya, Pak. Baru itu aja, Pak, saya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi di kamu? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya ini berarti saya juga menjelaskan tentang di bab 2 ini menjelaskan tentang variabel kontrol, variabel dummy itu juga dijelaskan ya, Pak? Apa? Tentang variabel kontrol dan variabel dummy. Saya menggunakan variabel dummy-nya juga nggak, Pak? Apa itu? Jadi kamu juga pada dummy lah, pada dummy sebelum COVID, setelah COVID ya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya.
Sudah sih Pak, saya baru sampai situ dulu Pak. Terus apa lagi? Kita mau teruskan ya? Oh iya Pak. Sudah Pak, saya baru sampai situ dulu Pak. Tadi. Iya. Saya. Kamu orang itu, orang Madura. Bukan Pak, orang Jogja Pak. Oke, Madura kamu. Orang Jogja Pak, saya Pak. Iya Pak. Iya. Oke Mas. Iya Pak, terima Oke, kasih banyak ya Pak. ya, kamu masih banyak ya. Oke, ada lagi Iya, lain? Delia udah itu dia, Delia udah. Sudah Pak, tapi dia belum Udah keluar. Pak, Udah. makasih ya Pak. Ya, oke, selamat sehat semua ya. Iya Pak, terima Ya kasih Pak, banyak ya Bapak Pak. juga Pak. Ya, sama-sama Delia, sama-sama Ardi ya. Iya, Oke, Pak. kalau gitu boleh live ya. Oke Iya, Pak. Alhamdulillah, Izin live Assalamualaikum ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih ya Pak. Makasih Sama Pak. Delia.